Saya cari sumber referensi ke sana kemari tentang prasasti Kedatua dan ternyata prasasti Kedatua abad 4 Masehi semua berisikan kumpulan mantra-mantra beraliran Buddha Mahayana tanpa kesimpulan hukum atau politik, apalagi nama kerajaan serta nama raja yang tercantum dalam prasasti. Terus, dari mana bisa kumpulan mantra dijadikan pijakan status kerajaan Melayu? Terlebih lagi, beraliran Buddha Mahayana, Melayu kan Islam. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara tentang kosakata itu sendiri, tapi saya akan membacakan komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maladesh. Ketika saya membaca komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maladesh, saya melihat ini bisa menjadi topik pembahasan yang nanti ada berkaitan dengan bahasa ataupun kosakata juga. Komentar pertama dari Ian Solihin juga. Founding Fathers bangsa Indonesia itu jenius. Tahun 1928, mereka telah bersatu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini fakta sejarah yang Maladesh nggak bakal mampu membantahnya. Dan ini adalah sebagai dasar cikal bakal sebuah negara yang namanya Indonesia. Bayangkan teman-teman ya, pada tahun 1928 mereka sudah berpikir untuk pertama nama negaranya apa? Mereka sudah berpikir ke sana, yaitu Indonesia. Dengan menyatakan bahwa tanah air Indonesia dan nama bangsanya apa? Bangsa Indonesia. Di mana kita mendengar banyak narasi yang dikembangkan oleh para katanya orang cerdik pandai di Maladesh yang mengatakan bahwa mana ada bangsa Indonesia, mana ada bahasa Indonesia. Ya kalau nggak ada kita ciptakan. Apa masalahnya? Saya juga melihat ada salah satu kanal YouTube dari Maladesh. Saya nggak habis pikir hanya untuk mempropagandakan kehebatan mereka. Mereka bisa mengatakan bahwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu adalah kesepakatan orang-orang Melayu, di mana dikatakan ini ada orang Melayu dari Banjar, Melayu dari Sumatera bersetuju membentuk yang namanya Sumpah Melayu. Ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwa warganet Maladesh itu iri dengan adanya Sumpah Pemuda ini. Mereka sekaligus mengagumi rakyat Indonesia pada tahun 1928 itu sudah berpikir tentang negara, tentang bangsa, tentang bahasa. Di mana Maladesh saat itu nggak tahu ada di mana. Karena mereka itu iri, karena tidak ada bukti sejarah mereka telah melakukan apa pada tahun 1928, akhirnya mereka mencoba mengecilkan nilai historis dari Sumpah Pemuda itu dengan mengatakan, oh itu perkumpulan pemuda-pemuda Melayu yang mengikrarkan Sumpah Melayu. Narasi-narasi ini banyak mengisi ruang publik kita. Dan itu harus dilawan. Karena apa? Kebohongan yang diucapkan berulang kali dianggap sebuah kebenaran. Dan sekali lagi saya tunjukkan bahwa mereka itu pintarnya bernarasi, bukan berbicara substansi. Dari Mas Harimau Agam, ini salah satu favorit saya nih. Jangan kasih kendor masih, tunjukkan bahwa betapa kayanya kosakata bahasa Indonesia. Dan tentang kekayaan kosakata bahasa Indonesia ini, itu memang menjadi sesuatu hal yang dicemburui oleh
warganet Maledes. Dan itu terbukti, teman-teman, ketika kita membaca di kata pengantar edisi pertama tahun 1970, di mana mereka memungut kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Itu adalah bukti sejarah yang mereka berusaha untuk membungkam saya. Kita banyak membaca komentar dari warganet Maledes yang menuliskan, udahlah jangan bicara tentang kamus edisi pertama tahun 1970. Kenapa? Lu ingin menutup sejarah lu ya? Lu malu dengan sejarah lu ya? Malu itu satu hal. Menutupi sejarah itu hal yang lain. Dan mengklaim itu kurang ajar namanya. Kemudian seperti biasa ada yang membalas komentar dari Mas Harimau Agam ini, warganet Maledes. Kaya kosakata tapi negara termiskin kedua di dunia. Memperjuangkan hal yang remeh. Orang lain sebut berjuang ekonomi pendidikan Indonesia, berjuang bahasa yang tak bisa beli sembako. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa untuk warganet Maledes, hal yang terpenting itu adalah materi. Mereka sangat materialistis. Mereka itu matre. Lihat aja, baca ini komentarnya. Teman-teman bisa melihat sendiri. Itu pertama. Yang kedua, mengatakan apa? Memperjuangkan hal yang remeh. Ini sekali lagi menunjukkan perbedaan karakter antara warga negara yang negaranya berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dibandingkan dengan warganet Maledes yang kemerdekaannya diberikan, disuap kepada mulutnya itu. Dia tidak mengerti makna dari identitas sebuah bangsa. Dia tidak mengerti bahwa yang namanya bahwa perjuangan itu bukan hanya berbicara tentang materi. Ini contoh nyata banget ini. Ini juga menunjukkan sikap munafik. Dia mengatakan apa? Memperjuangkan hal yang remeh. Padahal kita bisa melihat bersama bagaimana anggota parlemen Maledes itu berkali-kali berbicara tentang memartabatkan bahasa Melayu Maledes ini. Apakah warganet Maledes ini ingin mengatakan itu sesuatu yang remeh dengan apa yang dikatakan oleh anggota parlemen Malaysia yang berbicara memartabatkan bahasa kebangsaan? Apakah warganet Maledes ini ingin mengatakan bahwa pernyataan Profesor Teo Kok Seong mengatakan bahwa Maledes gagal memartabatkan bahasa kebangsaan? Apakah itu mau dianggap sesuatu yang remeh? Ini betul-betul sifat orang munafik. Di depan berbicara lain, di belakang berbicara lain. Dan dibalas oleh Mas Harimau Agam Channel. Waham masuk komen, mengaku kaya, tapi telur pun sampai disubsidi. Kau bahas pejuang bahasa, kau faham tak? Kalau negara kau sedang berjuang supaya bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN, kau menunjukkan kedangkalan berpikir. Betul, kita dengar berseliweran di lini masa. Mantan Perdana Menteri Malaysia itu menggaung-gaungkan lagi, ingin membuat bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN. Saya yakin warganet Maledes yang menuliskan komentar ini dia mengetahui bahwa mantan Perdana Menterinya sedang memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Ini yang saya sebutkan, orang munafik. Di depan berbicara lain, di belakang berbicara lain. Saya juga membaca banyak komentar ya di lini masa. Mereka mengatakan, oh kalau kita mengatakan bahasa Melayu itu bukan berarti bahasa di Malaysia. Iya. Ngeles terus. Ini anggap ya, kalau kejadian anggaplah ASEAN itu rada agak goblok saat itu, kemudian menyetujui bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Teman-teman tahu nggak siapa yang mengklaim duluan kebesaran itu? Maledes lah. Oh, bahasa kebangsaan kita digunakan di ASEAN kan? Oleh karena itu, saya yakin dan percaya mereka itu gondok banget dengan perkembangan bahasa Indonesia di UNESCO. Mereka ingin mencari cara, gimana caranya bahasa Melayu itu supaya terlihat besar juga. Padahal agenda tersembunyi mereka adalah ingin Maledes terlihat besar. Itu. Udahlah ngaku aja. Rakyat Indonesia tahu kok strategi kalian itu apa. Dengan ngotot supaya bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN itu. Sebenarnya bahasa Melayu di negara kalian itu adalah bahasa Indonesia dialek Malaysia. Itu.
yang kalian miliki sekarang. Bagaimana kamu mau menjelaskan di dalam kamus bahasa Melayumu ada kosakata mumet, ngising, endok. Itu bukan bahasa Melayu. Ya, kamu bisa mengatakan ngeles, oh itu Melayu modern. Nggak ada, dalam konstitusimu itu nggak ada. Bahasa kebangsaan kita adalah Melayu modern. Nggak ada, bohong itu. Sekarang kalian mengetahui kan? Mengapa Indonesia mendeklarasikan Sumpah Pemuda? Bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Bangsa itu bisa diciptakan, bahasa itu juga bisa diciptakan. Kalian terjebak dengan masa lalu kalian. Rasain loh. Ini menunjukkan apa? Pemimpin kalian itu tidak visioner. Itu saja. Dari Janawi, meskipun para pakar bahasa Indonesia telah memberikan penjelasan dan fakta bahwa bahasa Indonesia amat berbeda dengan bahasa Melayu, bahkan UNESCO telah mengakui entitas bahasa Indonesia, para pegiat bahasa Melayu tetap saja mengklaim bahwa pengguna bahasa Melayu sebanyak 300 juta. Dan mereka sangat konsen untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Hal ini jika tidak diimbangi oleh para pakar bahasa Indonesia dengan kontra narasi secara masif di forum maupun di medsos, saya khawatir perlahan algoritma akan membaca bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Ingat, sebuah kekeliruan yang diulang-ulang terus secara teratur lama-lama akan menjadi kebiasaan yang pada titik tertentu bisa dianggap sebuah kebenaran. Mohon para pakar bahasa Indonesia selain bekerja secara reguler resmi juga bisa memberikan pencerahan bagi para netizen melalui medsos atau konten. Apa yang ditulis oleh Mas atau Mbak Janawi ini adalah sebuah pengamatan yang menurut saya sangat jeli. Teman-teman kalau memperhatikan ya, Maledes ini banyak orang yang berbicara ngawur. Yang saya maksud berbicara ngawur adalah tidak mempunyai dasar sejarah, dasar fakta yang kuat. Ya mungkin karena mereka dididik dengan angan-angan, dengan dongeng, dengan hikayat. Dan mereka menganggap hikayat itu adalah sebuah sejarah. Kita lihat aja hikayat Ang Tuah. Itu dianggap sejarah oleh Maledes itu. Sehingga ketika mereka berbicara tanpa ada dasar sejarah, itu dianggap oleh mereka sebagai sebuah fakta. Narasi-narasi yang mereka kembangkan bukan berdasarkan substansi. Dan itu dijejalkan berkali-kali di ruang publik. Itu dianggap itu sebagai sebuah nilai kebenaran. Saya justru berpikirnya satu langkah atau 3 langkah ke depan lagi. Teman-teman tahu kan sekarang ada teknologi AI, kecerdasan buatan itu. Dan Maledes koar-koar bahwa mereka sebagai pelopor teknologi kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Bisa nggak mereka mengubah-ubah? Nah, apa jadinya kalau mereka yang menjadi pelopor teknologi kecerdasan buatan di Asia Tenggara ini? Mungkin saya berburuk sangka, tapi jejak-jejak sejarah itu seharusnya bisa mengajarkan kita agar kita lebih berwaspada kepada mereka-mereka yang culas ini. Dari Mas Beni Novendra, kebetulan saya Melayu Bengkulu. Malam tadi ada perkumpulan Melayu yang intinya membahas Melayu ini adalah kesatuan. Jawalah yang menjadi pemisah. Sesungguhnya kerajaan Melayu tertua adalah sejarah Kedah Tua yang melebihi prasasti Kedukan Bukit Sriwijaya. Saya syok dan sedikit percaya kalau Melayu berasal dari Malaysia. Saya cari sumber referensi ke sana kemari tentang prasasti Kedah Tua dan ternyata prasasti Kedah Tua abad 4 Masehi semua berisikan kumpulan mantra-mantra beraliran Buddha Mahayana tanpa kesimpulan hukum atau politik, apalagi nama kerajaan serta nama raja yang tercantum dalam prasasti. Terus, dari mana bisa kumpulan mantra dijadikan pijakan status kerajaan Melayu? Terlebih lagi, beraliran Buddha Mahayana, Melayu kan Islam.
Sangat jauh berbeda dengan prasasti Sriwijaya Kedukan Bukit yang pada bagian akhir akan ada ancaman hukuman bagi yang melanggar isi prasasti. Bahkan terkadang menyertakan identitas kerajaan. Semakin yakinlah saya Melayu itu dari Sumatera. Terlebih sifat manusia yang suka berkhianat. Dan kita sama-sama ketahui bahwa negeri merantaunya Malin Kundang sudah terjawab. Pertama, mereka itu haus validasi. Begitu mereka kononnya menemukan prasasti Kedah Tua, dan mereka itu sangat bangga kalau mereka bisa menemukan sesuatu yang lebih tua, lebih bisa dianggap valid gitu ya, ketimbang apapun yang ada di Indonesia. Oh, itu mereka bangga banget, tanpa mereka melihat isi. Jadi, kalaupun mereka menemukan prasasti yang disebut mereka Kedah Tua pada abad keempat Masehi, itu mereka nggak ingin melihat isinya apa. Mereka hanya bilang, oh ini kita ketemu nih prasasti yang umurnya lebih tua daripada prasasti Kedukan Bukit. Berarti Melayu itu asalnya dari kita. Gitu. Sekali lagi, ini menunjukkan mereka memang butuh validasi. Mereka haus validasi. Saya percaya bahwa Melayu itu memang asalnya dari Indonesia, bukan dari Malaides. Malaides ini hanya serpihan dari Melayu yang ada di Indonesia. Nggak percaya? Apa sejarah yang selalu mereka bangga-banggakan itu? Kesultanan Melaka kan? Nah, Kesultanan Melaka itu pendirinya siapa? Orang dari Sriwijaya. Itu sudah menjadi bukti sejarah bahwa Melayu itu asalnya dari Indonesia, bukan dari Malaides. Malaides ini hanya ngaku-ngaku, mengklaim bahwa mereka lah yang menjadi sumber Melayu itu. Kalian mau selalu membanggakan Kesultanan Melaka, tapi Kesultanan Melaka sendiri pendirinya itu dari Sriwijaya. Jadi kalau orang yang berpikir waras, bukan orang yang denial syndrome, bukan orang yang waham, mereka harusnya bisa mengerti bahwa asal-usul Melayu itu bukan dari negara mereka, tapi dari pendiri Kesultanan Melaka, yaitu Sriwijaya. Dan kalau kita baca narasi-narasi yang mereka tuliskan, mereka itu kalaupun harus menuliskan Sriwijaya, tentu dengan gondok gitu ya, karena mereka ingin menunjukkan Kesultanan Melaka lah yang lebih besar. Gitu. Mereka ingin menunjukkan asal-usulnya itu Kesultanan Melaka, bukan Sriwijaya. Tapi mereka tidak bisa menutupi fakta, pendiri Kesultanan Melaka itu adalah dari Sriwijaya. Sehingga akhirnya mereka menuliskan Sriwijaya. Kalau kita perhatikan, mereka itu sangat jarang menuliskan. Bahkan kalau bisa, jangan menuliskan Majapahit. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan teori mereka tentang asal-usul Melayu itu sendiri. Dan dari Profesor Ahmad Adam, ahli sejarah Malaysia, dia kan mengatakan bahwa Malaysia ini tidak jujur dari segi sejarah. Dan pernyataan itu memang ada dasarnya. Dan kita bisa melihat pola-pola itu. Dari Dayahan Driani, mengomentari dari Mas Benino Vehendra. Teman-temannya yang ikut perkumpulan dikasih tahu agar tidak termakan propaganda yang menyesatkan. Jelas propaganda itu bertujuan untuk adu domba, terlihat menyenggol-nyenggol suku lain. Waspada. Betul. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, komentar dari warganet Malaides itu selalu mencoba mengadu domba suku-suku yang ada di Indonesia. Perhatikan aja. Pola itu kelihatan banget. Oleh karena itu, narasi-narasi mereka ini harus dilawan dengan substansi. Karena mereka yang suka memanipulasi memang sangat benci dengan data dan fakta. Karena itu membuat sesuatu menjadi terang benderang. Orang yang membuat narasi itu kadang-kadang bukan untuk membuat kita ke jalan yang terang, tapi justru jalan yang gelap dan membuat kita bingung. Oleh karena itu, narasi harus dilawan dengan substansi. Dari MS Kartono, baru tahu saya kalau bahasa Malaidesnya Mahkamah Agung itu di kamusnya adalah Mahkamah Ulang Bicara. Pantes ketika diajak diskusi Malaidesian selalu mengulang-ulang bicara walaupun sudah pindah topik. Ini adalah ketika saya berbicara kosakata rayuan. Dan Mas MS Kartono ini merujuk kepada Mahkamah Ulang Bicara, di mana kosakata itu tertulis di dalam kamus Bahasa Indonesia versi Malaides ini. Dari Ika Yunitasari, di Expo Osaka 2025, Pavilion Malaides menampilkan lagu yang dinyanyikan Upin Ipin. Ada kalimat, ayo teman-teman, padahal kapan hari
Cikgu di Maledes itu marah-marah kepada anak muridnya menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Ini si Upin Ipin di event internasional malah pakai bahasa Indonesia. Kocak bin lawak kan? Untuk orang yang kosakatanya itu tidak membumi, yang kosakatanya itu hasil memungut, memang akan mengalami kesulitan menjaga konsistensi. Fakta yang tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, saya mengharapkan kita semua agar lebih detail dan jeli melihat. Karena mereka paling benci dengan ketelitian. Mereka paling benci dengan data dan fakta. Dari empek-empek kates, Sabri getol sekali mengiktiraf bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Tujuannya adalah agar Malaysia besar dan secara politik Sabri ingin mengambil suara kaum Melayu untuk pemilu mendatang dengan niat menjadi PM. Mantan Perdana Menteri Malaysia ini muncul kembali setelah menghilang beberapa waktu dan begitu muncul langsung berbicara tentang bahasa. Apakah itu suatu kebetulan? Ya enggak lah. Itu semua didesain. Dan kita mendengar sendiri ya bagaimana pernyataan dari mantan Perdana Menteri Malaysia ini yang mengatakan, oh Amerika sama Inggris itu mereka tidak mengatakan bahasa mereka bahasa Amerika atau bahasa Kanada atau bahasa New Zealand. Mereka mengatakan itu bahasa Inggris. Iya, yang lu sebut semua itu adalah mantan jajahan Inggris. Emang Indonesia mantan jajahan Melayu? Dan itu dinyatakan oleh Zaki Zul. Bang, mereka membuat propaganda agar secara tidak langsung bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa Melayu versi Indonesia seperti bahasa Inggris Amerika. Itu niat licik mereka. Betul. Mereka gagal memartabatkan bahasa kebangsaan mereka di negara mereka sendiri, tapi mereka ingin terlihat besar. Mereka menidakkan bahasa Indonesia demi agar mereka terlihat besar. Itu faktanya. Dari Mas Safruddin. Benarkan Mas Pri, orang Maledes tipe M mengklaim bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu adalah berdasarkan bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Ini dinyatakan oleh Ismail Sabri baru-baru ini yang ingin menjadikan bahasa Melayu bahasa kedua ASEAN. Ia mengatakan, janganlah perbedaan dialek dijadikan polemik di antara negara serumpun, yaitu Maledes, Indonesia, dan Brunei, yang pada hakikatnya adalah bahasa Melayu. Mereka tidak menyadari kalau ingin membuat bahasa itu menjadi besar bukanlah dari pengakuan, tapi bagaimana bahasa itu dijaga, digunakan, dan dicintai rakyatnya. Apakah di Maledes sudah dilaksanakan seperti itu? Sampai saat ini pun bahasa Melayu belum bermartabat di negerinya. Dikutip dari Profesor Teo Kok Siong yang mengatakan bahasa Melayu telah diperlekehkan oleh bangsanya sendiri. Mereka nggak peduli dengan itu, Mas. Mereka hanya peduli dengan validasi. Mereka itu haus validasi. Bagaimana bahasa itu digunakan, bagaimana mensosialisasikan bahasa itu, mereka tidak memikirkannya. Mereka hanya ingin memberikan bahwa kalian harus menggunakan bahasa ini. Bagaimana bahasa itu dikembangkan, digunakan. Mereka nggak peduli. Bahkan harus memungut kosakata dari bahasa Indonesia. Yaitu yang keluarnya. Mumet, endok, ngising, itu keluar semua ada di dalam kamus mereka. Bahkan ada saya membaca satu artikel, saking mereka putus asanya, tidak bisa mensosialisasikan bahasa kebangsaan mereka, itu dibuat peraturan bahwa untuk mereka yang ingin membeli tanah di Maledes, terutama di Selangor, itu harus bisa berbicara bahasa Melayu. Ini menunjukkan apa? Kegagalan mereka memartabatkan bahasa kebangsaan itu sendiri. Dan saya membaca komentar, ada yang mengatakan, oh itu berlaku juga untuk pemain sepak bola yang dinaturalisasi. Dari M. Habib Sam. Simpelnya gini dalam negara Maledes. Undang-undang dalam konstitusi berbahasa Inggris, jadi akan tetap sulit memartabatkan bahasa Melayu. Kedua, di parlemen mereka saja tidak bisa memartabatkan bahasa Melayu dan saling ejek dan menghina kepada kaum ras Cina India, kaum ras Cina dan India saat menyatakan pendapat masing-masing kalau tidak fasih berbahasa. Ketiga, makanya menimbulkan polemik di dalam kamus mereka untuk memutuskan yang awalnya bahasa Malaysia dirubah ke bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu dirubah lagi ke bahasa Malaysia.
dirubah lagi dong dari bahasa Malaysia ke bahasa Melayu. Ini bukti inkonsistensi mereka dalam menetapkan bahasa untuk menyusun kamus. Keempat, tipe M merasa punya hak istimewa dengan 3 R-nya daripada tipe I dan tipe C yang selalu tidak dianggap. Kelima, dari nomor 1 undang-undang sudah Inggris, nomor 2 dicontohkan langsung oleh pejabat-pejabatnya, nomor 3 rakyatnya jadi bingung, akhirnya nomor 4 inilah penyebab negara paling rasis kedua di dunia. Akibatnya inilah bahasa Melayu rojak. Dilihat dari persentase penggunaan bahasa, tipe M saja Melayu rojak, Melayu campur Inggris. Tipe C memakai Mandarin, tipe I memakai Tamil. Jadi, mereka otak dungu kalau mau memartabatkan bahasa Melayu dalam negaranya, belum lagi di ASEAN, apalagi di dunia. Ngimpi di siang bolong. Salam satu Indonesia, dadah. Kegagalan mereka memartabatkan bahasa kebangsaan mereka itu mereka tutup-tutupi dengan mengatakan bahwa bahasa kebangsaan kita tuh bahasa Melayu, dan agar mereka ingin terlihat besar, mereka mempropagandakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN. Di Indonesia bahasa Melayu itu bahasa daerah. Untuk apa Indonesia setuju dengan usul dari Maledes ini? Indonesia punya bahasa persatuan dengan jumlah penggunanya jauh lebih besar ketimbang bahasa Melayu itu sendiri. Dan bahkan teman-teman, saya juga ada melihat tuh saat anak muda dari Maledes itu yang dengan bangga dengan kebodohannya mengatakan bahwa Indonesia sebelum merdeka itu menggunakan bahasa Jawa. Kemudian setelah Indonesia merdeka, mereka memilih bahasa Melayu. Pertama, pemuda Maledes ini memang tolol, tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Indonesia sejak tahun 1928 sudah menyatakan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. 1928 loh ya, bukan 1945. Satu. Yang kedua, ketololan dari pemuda Maledes ini sangat jelas terlihat ketika dia mengatakan Indonesia sebelum merdeka itu menggunakan bahasa Jawa. Kalian kan sangat mengagumi salah satu sastrawan Indonesia, Hamka. Kalian kan mempelajari sastra-sastra yang ada di Indonesia. Bahkan Perdana Menteri kalian ketika ditanya oleh mahasiswa sastra Indonesia di Rusia, Perdana Menteri kalian justru merujuk kepada hasil karya sastra Indonesia. Yang dirujuk oleh Perdana Menteri Malaysia, yang dirujuk oleh kalian ketika kalian belajar kesusastraan di sekolah. Kalian menyebutkan siapa? Buya Hamka, Sultan Takdir Ali Shahbana, dan semua itu. Apakah mereka menuliskan karya sastranya dalam bahasa Jawa? Apakah kalian membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya dari Buya Hamka? Kalian membacanya dalam bahasa Jawa? Ini yang menurut saya ketololan yang dengan bangga dipertontonkan. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?